Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Miss semuanya? Tentu dalam keadaan sehat kan? Bertemu lagi bersama Miss Siti Sahara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini topik pembahasan kita adalah mengenai teks persuasi. Teks persuasi bisa juga dikatakan coba anak-anak Miss pikirkan apa itu teks persuasi. Bisa dikatakan berisi ajakan atau larangan, dan teks persuasi bisa dikatakan berisi saran kepada orang lain. Dari tiga pernyataan tersebut bisa kita definisikan teks persuasif adalah teks yang merupakan teks yang bersifat ajakan, larangan, atau saran yang membuat pembacanya memiliki pemikiran sama mengenai suatu hal. Baiklah, perhatikan contoh teks persuasi di bawah ini. Mana menurut kalian teks yang bersifat mengajak? Ya, benar. Teks yang bersifat mengajak terdapat di paragraf kedua di kalimat terakhir, yaitu marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Kata marilah adalah kata yang bersifat membujuk dan meyakinkan orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama adalah berisi argumen. Argumen di sini adalah pendapat berdasarkan data yang disertai data dan fakta. Yang kedua, bersifat kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah. Yang ketiga, berusaha meyakinkan. Berusaha meyakinkan maksudnya melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh si penulis. Yang terakhir, menghindari konflik. Yang dimaksud menghindari konflik adalah agar kepercayaan pembaca tidak kurang. Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks persuasi. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan di sini adalah pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan. Yang kedua adalah tesis. Tesis di sini adalah gagasan penulis dari topik yang akan diangkat. Yang ketiga adalah argumen. Argumen di sini memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis. Yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi di sini adalah bagian penutup dari teks persuasi. Perhatikan contoh tesis berikut ini. Tesis dikatakan gagasan atau ide pokok yang dijadikan dasar untuk sebuah cerita. Ketika kita lihat di sini ide pokoknya adalah kedisiplinan di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting karena merupakan salah satu kunci menuju kesuksesan. Selanjutnya contoh argumen. Menurut kalian, manakah contoh argumen atau pendapat dari kedua paragraf tersebut? Iya, benar. Kedua paragraf tersebut sama-sama menggunakan argumen. Kita ambil contoh argumen di kalimat kedua paragraf ketiga, yaitu pelanggaran terhadap berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan. Mulai dari membolos, berkelahi, mencontek, mencuri, dan bentuk-bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Selanjutnya contoh rekomendasi. Rekomendasi di sini adalah bagian penutup yang bersifat ajakan. Sekarang dari kalimat di bawah ini, mana menurut kalian yang bersifat ajakan? Ya, benar. Kalimatnya adalah marilah kita memulai dari diri sendiri untuk bersikap disiplin agar tercipta sekolah yang tertib dan nyaman untuk belajar. Kalimat yang bersifat ajakan di sini adalah kalimat marilah. Dari pernyataan dan contoh-contoh tersebut, tentunya anak-anak ini sudah paham ya dengan contoh-contoh dari struktur dari teks persuasi.
Selanjutnya kita masuk kepada unsur kebahasaan teks persuasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, menggunakan kata bujukan. Kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Ketiga, menggunakan kata teknis. Dan yang keempat, menggunakan kata konjungsi. Demikian materi yang Miss sajikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak Miss semuanya. Sebelum Miss akhiri, Miss akan memberikan kalian tugas. Buatlah teks persuasif dengan tema pentingnya penghijauan di lingkungan tempat tinggalmu berdasarkan struktur yang telah kita pelajari. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.